Keraton Kasusunan Surakarta Hadiningrat, atau Keraton Solo, merupakan salah satu entitas budaya yang berfungsi sebagai pusat pelestarian tradisi dan sejarah monarki Jawa di Indonesia. Berdiri megah sejak tahun 1744, keraton ini memegang peranan vital dalam menjaga identitas kultural masyarakat Surakarta. Meski memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah nasional, tersimpan sebuah riwayat kelam yang kini kembali terbuka. Sebuah prahara tahta menahun, kini kembali membara, membelah keluarga raja menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Logika adat berbenturan keras dengan legalitas wasiat tertulis. Inilah kisah tentang perebutan gelar Pakubuwono ke-14. Sebuah drama realita di dalam istana, di mana tahta, garis darah, dan kehormatan kini sedang dipertaruhkan. Prahara ini memuncak pasca wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada tanggal 2 November 2025. Wafatnya sang raja ternyata tidak membawa kedamaian bagi istana, melainkan justru membuka babak baru dualisme kepemimpinan yang pelik. Dua putra mendiang raja kini sama-sama mengklaim bahwa dirinya lah penerus tahta yang sah, dan keduanya sama-sama menyandang gelar Pakubuwono XIV. Kubu pertama adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Ia adalah anak bungsu mendiang raja dari istri ketiganya. Meskipun berstatus sebagai anak bungsu, legitimasi KGPH Purboyo tidak bisa dipandang sebelah mata. Jauh sebelum sang ayah wafat, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2022, bersamaan dengan upacara kenaikan tahta atau Jumenengan, KGPH Purboyo telah dinobatkan secara resmi sebagai putra mahkota. Tidak hanya itu, kubu Purboyo juga didukung penuh oleh keluarga inti raja, yang dipimpin langsung oleh putri pertama mendiang raja, yaitu GKR Timur, Rumai Kusuma Dewayani. Kartu as yang dipegang oleh kubu ini adalah sebuah surat wasiat tertulis yang ditandatangani langsung oleh Pakubuwono XIII, yang isinya dengan tegas menyatakan bahwa KGPH Purboyo adalah penerus tahta tunggal yang sah. Ketegangan pertama kali pecah sesaat sebelum jenazah sang ayah diberangkatkan ke pemakaman. Di hadapan peti mati sang raja, Gusti Purboyo secara mengejutkan membacakan ikrar kesanggupan untuk meneruskan tahta. Langkah kilat ini diambil dengan alasan demi mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan di dalam keraton. Namun, deklarasi sepihak di momen berkabung inilah yang langsung menyulut api perlawanan dan ditolak mentah-mentah oleh kubu sebelah. Kubu kedua adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi. Ia adalah anak laki-laki tertua dari istri kedua Pakubuwono XIII, sekaligus kakak tiri dari Gusti Purboyo. Gusti Hangabehi tidak berdiri sendiri. Klaim legitimasinya didukung kuat oleh Lembaga Dewan Adat atau LDA, yang dipimpin oleh GKR Wandansari, atau yang akrab disapa Gusti Mung. Selain itu, mayoritas putra-putri dalam, serta kerabat senior atau sentana dalam, berada di belakangnya. Senjata utama kubu Hangabehi adalah paugeran, yaitu hukum adat tertua dalam tradisi Mataram Islam, yang dipegang teguh secara turun-temurun. Menurut aturan adat ini, selama masih ada putra laki-laki tertua yang sehat walafiat, maka hak utama suksesi kepemimpinan dinasti jatuh kepadanya. Fakta bahwa Ibu Hangabehi telah bercerai dengan raja tidak menggugurkan garis keturunannya sebagai anak tertua yang sah secara adat. Lembaga Dewan Adat menolak keras Purboyo naik tahta karena dinilai melanggar pakem hukum. Mereka menilai penobatan Purboyo cacat hukum adat karena mengabaikan tradisi masa berkabung resmi selama 40 hari. Purboyo mengukuhkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV berselang hanya 13 hari setelah ayahnya wafat. Tidak hanya itu, LDA juga meragukan keabsahan surat wasiat raja karena ditandatangani saat mendiang sedang dalam kondisi sakit pasca stroke. Bagi mereka, penunjukan sepihak itu tidak sah dan seharusnya diputuskan melalui musyawarah keluarga besar. Gesekan ideologi ini tidak hanya terjadi dalam ruang diskusi atau adu argumen verbal, tetapi telah berulang kali pecah menjadi kekerasan fisik yang mencekam di dalam lingkungan keraton. Jika kita tarik mundur ke belakang, bibit bentrokan massal ini sudah mendidih sejak bulan Desember 2022, jauh sebelum raja wafat. Kala itu, puluhan orang tak dikenal dan abdi dalam dari lembaga Dewan Adat memaksa masuk ke dalam keraton. Mereka memprotes penutupan akses internal, serta penunjukan sepihak Gusti Purboyo sebagai putra mahkota. Akibatnya, baku hantam massal menggunakan pentungan, tidak terhindarkan di dalam lingkungan suci keraton, bahkan sempat muncul dugaan adanya penodongan senjata api. 4 orang abdi dalam dan kerabat, mengalami luka bocor di kepala. Insiden berdarah inilah, yang direspons cepat oleh LDA keesokan harinya, dengan langsung memberikan gelar tandingan kepada sang putra sulung, Hangabehi.
Puncak konflik yang paling ekstrim dan memalukan, terjadi pada tanggal 18 Januari 2026 kemarin. Peristiwa ini terjadi langsung di hadapan pejabat negara, yaitu Menteri Kebudayaan, Fadly Zon. Sang menteri dijadwalkan berkunjung, untuk menyerahkan surat keputusan penunjukan KGPA Tejo Wulan, adik dari mendiang Raja Pakubuwono XIII, sebagai pelaksana pengelola cagar budaya. Langkah ini diambil agar dana hibah pemerintah, untuk perbaikan bangunan keraton bisa segera turun. Namun, menjelang kedatangan menteri, suasana sudah memanas. Kubu Hangabehi memaksa membuka pintu Wiwara dan Kencana, yang digembok rapat oleh kubu Purboyo. Tepat saat menteri akan menyerahkan dokumen, kericuhan besar pecah. Putri tertua, GKR Timur Rumbai dari kubu Purboyo, melakukan interupsi verbal dengan sangat keras, dan menolak SK tersebut karena merasa pihak kerajaan tidak dilibatkan. Ratusan massa LDA, langsung membalasnya dengan teriakan penggusuran. Situasi menjadi sangat tidak terkendali, hingga petugas keamanan terpaksa mematikan paksa pengeras suara, untuk meredam massa. Di tengah kekacauan itu, seorang abdi dalam dari kubu Purboyo, diduga dikeroyok, dipiting, hingga ditendang oleh pihak seberang, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden memilukan di depan pejabat publik ini, akhirnya berujung pada aksi saling lapor ke Polresta Surakarta, atas dugaan tindakan kekerasan bersama. Ketegangan psikologis ini terus berlanjut, dan menyusup hingga ke dalam ritual adat yang paling sakral. Pada malam kirap, yang diadakan pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin, ribuan masyarakat yang hadir, menjadi saksi dinginnya hubungan kedua kubu ini. Kedua raja kembar sama-sama hadir di Sasana Sewaka, untuk memimpin prosesi kirap pusaka cagar budaya nasional. Adu mulut hebat sempat terjadi, antara Gusti Mung dan GKR Timur Rumbai di dalam ruangan. Demi menghindari bentrok fisik lanjutan di tengah ritual, barisan kedua kubu akhirnya diatur sedemikian rupa, hingga berada di posisi duduk yang saling membelakangi, namun tetap berada dalam satu ruangan sakral yang sama. Kubu Hangabehi duduk menghadap ke timur, sedangkan kubu Purboyo menghadap ke barat. Malam itu, prosesi pelepasan dan pemberangkatan 14 pasukan dalam, beserta 3 ekor kebo bule keturunan Kiai Slamet, akhirnya dipimpin oleh Pakubuwono XIV versi Hangabehi, bersama lembaga Dewan Adat. Sementara itu, akibat adu argumen yang terlanjur memanas di dalam Sasana Sewaka, kubu Purboyo memilih untuk tetap duduk, dan membatalkan keikutsertaan kelompok mereka, dalam prosesi kirap. Fenomena dualisme ini, terlihat kian mencolok dalam peringatan Hari Jadi Keraton, ke-290 tahun, pada hari Jumat, 3 Juli 2026 kemarin. Ulang tahun tempat bersejarah ini, harus diperingati dalam keterbelahan yang nyata. Kedua kubu menggelar upacara ritual secara terpisah, di waktu yang berbeda. Kubu Purboyo melaksanakan upacara, kurang lebih pada pukul 8:30 pagi, sedangkan kubu Hangabehi, melaksanakannya pada pukul 3 sore. Sejarah mencatat, perebutan gelar raja dan dualisme kepemimpinan seperti ini, bukanlah yang pertama kali terjadi di Keraton Solo. Pada tahun 2004, konflik serupa, pernah terjadi setelah wafatnya Raja Pakubuwono XII. Kala itu, muncul dualisme antara KGPH Hangabehi, yang kemudian menjadi mendiang Pakubuwono ke-13, dengan KGPH Tejo Wulan. Lahir dari ibu yang berbeda, keduanya sempat sama-sama mengklaim diri, sebagai raja yang sah. Sepanjang sejarah konflik tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Mediasi besar pertama dilakukan pada tahun 2012 oleh Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Melalui pendekatan tersebut, kedua raja kembar saat itu berhasil didamaikan. Tejo Wulan berjiwa besar, melepas gelarnya dan bersedia menjadi Maha Menteri, untuk mendampingi Hangabehi sebagai Raja Tunggal. Upaya damai kembali diulang pada tahun 2023 oleh Gibran Rakabuming Raka, melalui mediasi di Loji Gandrung. Pertemuan itu, sempat meredakan ketegangan, dan menghasilkan kesepakatan internal keluarga, terkait arah suksesi serta keterlibatan putra mahkota, Gusti Purboyo. Kini, setelah wafatnya Pakubuwono ke-13, sejarah kelam itu kembali berulang, dengan aktor yang berbeda. Pemerintah kota Solo saat ini kembali berada di garis depan, terus mendorong dialog, dan musyawarah antar kubu. Pemerintah menyadari betul, bahwa meluasnya gesekan horizontal ini, tidak hanya mencederai marwah adat istiadat, tetapi juga mempertaruhkan masa depan renovasi fisik Keraton Surakarta, yang membutuhkan stabilitas internal, agar dana bantuan bisa diturunkan. Bagaimanapun, Keraton Surakarta bukan sekadar milik keluarga besar dinasti Mataram. Ia adalah milik bangsa Indonesia, sebuah warisan peradaban yang tak ternilai harganya. Ketika ego dan tafsir saling berbenturan,
Publik hanya bisa berharap agar musyawarah mufakat kembali menemukan jalannya. Sebab, jauh di atas tahta, mahkota, dan gengsi kekuasaan, ada kelestarian nilai budaya yang harus diselamatkan untuk generasi masa depan.